Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dasar manajemen akan mempresentasikan makalah yang telah kami buat selama 1 semester ini. Saya Ratu Amelia dan rekan-rekan saya, Sinta Prilani Putri, Duni Fernanda, M. Sadid Ahnaf, dan Simon Hudson. Untuk Simon, dipersilakan. Bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakang. Dengan perkembangan dan perubahan zaman, kita mengenal berbagai jenis, bentuk, dan rasa roti. Umumnya dibuat dari tepung terigu, menyerap dari banyak air, mencapai konsistensi adonan yang tepat elastis, memiliki struktur yang halus dan dapat dibuat dengan tekstur yang lembut. 2. Profil perusahaan. PT Triarta Food Mandiri merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang makanan, khususnya bahan tambahan makanan seperti baking powder atau baking soda. Berdiri sejak tahun 2010, PT Triarta Food Mandiri terletak di Desa Watesari, Kecamatan Bolong Benda, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Tengah. PT Triarta Food Mandiri sendiri memiliki kurang lebih 228 produk yang terdaftar dan bersertifikat halal Majelis Ulama Indonesia. Yang ketiga itu profil narasumber. Narasumbernya bernama Chelsea Kristitono dengan umur 23 tahun, berjenis kelamin perempuan, jabatan sebagai Research and Development di PT Triarta Food Mandiri. Pendidikan Sarjana Teknologi Pangan Universitas Katolik Widya Mandala. Bab kedua, teori. 1. Teori isu-isu budaya organisasi terkini. Budaya organisasi telah ditengahkan sebagai nilai-nilai, prinsip, tradisi, dan cara-cara bekerja yang dianut bersama oleh para anggota dan mempengaruhi cara mereka bertindak. Dalam kebanyakan organisasi, nilai-nilai praktik-praktik yang dianut bersama ini telah berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman dan benar-benar sangat mempengaruhi bagaimana sebuah organisasi dijalankan. Salah satu isu budaya saat ini adalah mewujudkan budaya inovatif. Budaya yang inovatif umumnya memiliki ciri-ciri kebebasan, kepercayaan, dan keterbukaan waktu bagi gagasan, keceriaan, atau humor, dan penyelesaian konflik. Yang kedua itu teori manajemen global. Menjadi global adalah hal yang kebanyakan organisasi ingin lakukan. Sebuah studi tentang perusahaan manufaktur Amerika Serikat menemukan bahwa perusahaan-perusahaan yang beroperasi di banyak negara telah mengalami perubahan penjualan dan probabilitas secara signifikan sebesar 2 kali lebih tinggi daripada perusahaan domestik saja. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ratu Amelia. 3. Teori tanggung jawab dan etika manajemen. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk membuat keuntungan dan pertumbuhan bisnisnya kepada pemilik modal, pasar, dan ekonomi pada umumnya. Perusahaan dan para karyawan juga mempunyai tugas mematuhi hukum dan melakukan sesuai dengan aturan persaingan dan yang adil. 4. Teori pengambilan keputusan dalam organisasi. Pada hakikatnya, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap hakikat suatu masalah atau pengumpulan fakta-fakta dan data. Menurut D. Angulies 1996, pengambilan keputusan sebagai suatu proses kognitif
yang tidak tergesa-gesa terdiri dari rangkaian tahapan yang dapat dianalisa, diperhalus, dan dipadukan untuk menghasilkan ketepatan serta ketelitian yang lebih besar dalam menyelesaikan masalah dan memulai tindakan. 5. Teori perekrutan dan seleksi karyawan. Menurut Faustino Cardoso Gomes 1995, rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. Rekrutmen merupakan proses komunikasi dua arah. Pelamar-pelamar mengendaki informasi yang akurat mengenai seperti apakah rasanya bekerja di dalam organisasi bersangkutan. Organisasi sangat menginginkan informasi yang akurat tentang seperti apakah pelamar-pelamar tersebut jika kelak mereka diangkat sebagai pegawai. Selanjutnya dilanjutkan oleh Doni. 6. Teori motivasi karyawan. Menurut Hasibuan 2014-219, motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala upayanya untuk mencapai kepuasan. Motivasi kerja merupakan daya pendorong yang mengakibatkan seorang karyawan mau dan rela untuk menggerakkan kemampuannya dalam membentuk keahlian dan keterampilan tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajiban dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran perusahaan yang telah ditentukan sebelumnya. Sondang P. Siagian 2008. Bab 3. Analisa. 1. Analisa isu-isu budaya organisasi terkini. Karyawan dapat memahami pekerjaan dan dapat memberi masukan kepada pemimpin. Selain itu, karyawan juga saling membantu dan menghormati satu sama lain. 2. Analisa manajemen global. Membantu kerjasama dengan perusahaan lain di bidang telepon dan kedepannya memiliki rencana untuk membuka cabang di negara-negara lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cinta. Yang ketiga ada analisa tanggung jawab dan etika manajemen. Para karyawan dilarang memberitahu nominal gaji ke rekan kerjanya, dilarang menggunakan handphone saat jam kerja, dan tidak bisa merokok di sekitar tempat kerja. Yang keempat ada analisa pengambilan keputusan dalam organisasi. Para karyawan biasanya memiliki perbedaan pendapat dan perbedaan-perbedaan yang dapat merusak kinerja. Oleh karena itu, manajer harus mengambil keputusan dengan cepat dan efektif. Selain itu, keputusan yang diambil terprogram dan dapat diatasi dengan pendekatan rutin atau win-win solution. Yang kelima, analisa perekrutan dan seleksi karyawan. Biasanya perusahaan menentukan kebutuhan rekrutmen karyawan baru, kemudian menyiapkan rencana untuk posisi yang dibutuhkan perusahaan, dan mengidentifikasi penanggung jawab dan memantau prosesnya sampai dipanggil untuk melakukan wawancara. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sadit. 3.6 Analisa motivasi karyawan. Perusahaan memotivasi karyawannya dengan menjadikan mereka sebagai aset atau bagian dari perusahaan dan bukan merupakan alat produksi, sehingga karyawan merasa sebagai bagian dari perusahaan. Selain itu, PT Triarta Food Mandiri juga memberikan gaji, bonus, dan juga THR. Bab 4 penutup. Kesimpulan. Karyawan PT Triarta Food Mandiri dapat mendefinisikan dan memahami pekerjaannya dan dapat berpendapat secara bebas. PT Triarta Food Mandiri akan melakukan aliansi strategis lainnya dalam konteks global ke berbagai negara untuk memajukan dan menyukseskan perusahaan. PT Triarta Food Mandiri memfokuskan produk perusahaan terlebih dahulu. Akan tetapi, untuk kedepannya PT Triarta Food Mandiri akan melakukan proses ekspor-impor dan membuka cabang di banyak negara. PT Triarta Food Mandiri memiliki beberapa peraturan dalam menjalankan tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Masalah pada PT Triarta Food Mandiri biasanya adalah masalah antar karyawan, seperti perbedaan pendapat, perbedaan kepribadian, gaya bekerjanya, dan lain-lain. Jenis masalah dan keputusan PT Triarta Food Mandiri
adalah terstruktur dan terprogram dengan baik. Rekrutmen dan seleksi karyawan PT Tirta Food Mandiri yang pertama adalah menentukan terlebih dahulu kebutuhan rekrutmen karyawan baru. PT Tirta Food Mandiri memotivasi karyawannya dengan teori 2 faktor, yaitu faktor higienis berupa kebijakan perusahaan, kondisi kerja, gaji, hubungan dengan rekan kerja, dan bawahan, serta faktor motivasi berupa pengakuan dan tanggung jawab. 4.2 saran. Saran kepada PT Tirta Food Mandiri adalah lebih memperhatikan para karyawan serta meningkatkan komunikasi. Perusahaan harus lebih meningkatkan kualitas produknya karena kualitas merupakan faktor penentu dari sebuah produk akan laku di pasar internasional atau tidak. Peraturan di perusahaan lebih diketatkan lagi, seperti tidak bergosip, membuat kelompok pertemanan, menjalin hubungan, dan masih banyak lagi. Agar karyawan bisa lebih disiplin dan tidak menyepelekan peraturan perusahaan ini, pimpinan harus lebih dapat membantu para karyawan untuk mengarahkan karyawan ke arah yang lebih baik lagi. Lebih memperhatikan penerapan kinerja karyawan dalam proses seleksi agar setiap karyawan baru dapat menyelesaikan atau menangani pekerjaan. Pimpinan harus lebih memaksimalkan cara kerja perusahaan dengan menambah karyawan yang memiliki potensi dan pendidikan tinggi di bagian-bagian tertentu untuk menunjang tercapainya hasil yang lebih baik lagi. Dan seluruh karyawan diharapkan mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap tugas yang diberikan, sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.